Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Bu Linda berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walaupun masih di kondisi pandemi saat ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar PPKN dengan materi pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita mulai dari yang pertama, itu adalah hak. Apa sih hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap orang sejak lahir. Jadi, hak adalah sesuatu yang diterima seseorang karena telah melakukan serangkaian kegiatan. Hak, untuk mendapatkan hak kita harus berjuang. Berjuangnya bagaimana? Dengan melakukan kewajiban atau tanggung jawab. Nah, kita sebagai anak atau kalian sebagai siswa itu mempunyai beberapa hak. Yang pertama, hak di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Hak di lingkungan keluarga, kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan perlindungan dari orang tua, hak mendapatkan makanan yang bergizi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, hak di lingkungan sekolah. Apa saja hak kalian di lingkungan sekolah? Yang pertama, mendapatkan pendidikan atau pembelajaran dari guru. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dari Bapak Ibu guru, kemudian hak berpendapat, dan ada lagi contoh lainnya ya. Kemudian yang ketiga, hak di lingkungan masyarakat. Kalian tahu apa saja hak-hak seorang anak di lingkungan masyarakat? Nah, contohnya yang pertama adalah hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak mendapatkan lingkungan yang aman dan nyaman. Itu contoh-contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat adalah hak sebagai warga negara. Apa saja hak sebagai warga negara? Yang pertama, hak beragama. Jadi, kita sebagai warga negara boleh memilih agama dan kepercayaan yang kita anut. Yang kedua, hak mendapatkan pendidikan. Ya, setiap warga negara itu mendapatkan hak pendidikan. Lalu yang ketiga, hak menyampaikan pendapat. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan imbalan. Yang kelima, hak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oke anak-anak, itu pengertian dan contoh-contoh hak kita sebagai anak, sebagai siswa, dan sebagai warga negara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Jadi, kewajiban itu harus dilakukan karena sudah mendapatkan hak. Tadi hak kita kan banyak ya. Ketika di sekolah kita mendapatkan hak berpendapat, hak perlindungan dari guru, gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hak, berarti kalian harus melaksanakan kewajiban, ya. Nah, kewajiban anak terdiri dari 4. Yang pertama, kewajiban di lingkungan keluarga. Ketika kalian sudah mendapatkan hak di lingkungan keluarga, hak kasih sayang dari orang tua, maka kalian juga mempunyai kewajiban. Apa sih kewajiban anak-anak itu? Yang pertama, kewajiban kamu wajib membantu orang tuamu. Kamu wajib menghormati kedua orang tuamu. Dan kewajiban kamu sebagai seorang anak adalah belajar. Itu ya contoh-contohnya. Lalu yang kedua, kewajiban di lingkungan sekolah. Kewajiban seorang anak di lingkungan sekolah. Kalian harus menjaga ketertiban di sekolah. Kalian harus menjaga
ketenangan, kenyamanan di sekolah. Selain itu, sebagai seorang siswa, kalian wajib menggunakan seragam dan juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban di lingkungan masyarakat. Apa saja kewajiban kalian sebagai seorang anak di lingkungan masyarakat? Yang pertama, kalian harus menjaga fasilitas yang ada di masyarakat atau fasilitas umum. Kemudian kalian juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban seorang anak di lingkungan masyarakat. Nah, biasanya hak dan kewajiban ini saling terkait. Ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan hak. Ketika kalian mendapatkan hak kalian, maka kalian harus melaksanakan kewajiban. Seperti itu ya. Nah, jika hak dan kewajiban ini kalian laksanakan, maka apa yang terjadi? Kehidupan menjadi harmonis dan orang-orang tidak akan terganggu. Kemudian selain itu hidup menjadi rukun, aman, nyaman, lingkungan bersih, sehat, dan nyaman, indah, gitu ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan kewajiban. Nah, tanggung jawab seorang anak itu meliputi yang pertama tanggung jawab di lingkungan sekolah. Apa saja tanggung jawab di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjaga ketertiban sekolah. Yang ketiga, mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah, contohnya tugas piket, itu yang harus kalian laksanakan. Kemudian, contoh lagi, ketika kalian meminjam buku di perpustakaan, maka kalian harus mengembalikan ketika sudah selesai menggunakan. Lalu tanggung jawab selanjutnya di lingkungan masyarakat, yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Ikut kerja bakti yang diadakan di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat yang ada di tempat tinggal kalian. Yang ketiga, merawat fasilitas yang ada di lingkungan kalian. Yang keempat adalah menjaga kerukunan dengan tetangga. Itu tanggung jawab kalian di lingkungan masyarakat. Lalu ketika di rumah, apa tanggung jawab kalian? Yang pertama contohnya, menjaga kebersihan diri. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diberikan orang tua. Yang keempat, merawat barang yang kalian miliki. Itu beberapa contoh dari tanggung jawab. Nah, kemudian pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di era globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Ada yang tahu? Nah, globalisasi itu berasal dari kata global yang artinya seluruh dunia. Jadi, globalisasi adalah proses menyatunya berbagai macam bidang dari politik, ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya dari negara di dunia. Itu pengertian dari globalisasi. Nah, kemudian hak anak-anak di era globalisasi ini apa? Yang pertama, mendapatkan fasilitas bermain. Kemudian bermain dengan nyaman, mendapat perlindungan dari tindak kejahatan. Itu adalah hak kalian. Kemudian yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban kalian menjaga fasilitas umum, menghormati orang lain dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
Kemudian tanggung jawabnya yang pertama di era globalisasi ini, tanggung jawab kalian yang pertama adalah menyukai budaya yang ada di Indonesia. Contohnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional yang lainnya. Yang kedua, menggunakan pakaian-pakaian adat di hari-hari tertentu. Seperti itu ya. Kemudian menarikan tarian-tarian yang ada di Indonesia ini dengan bangga, ya. Kemudian yang kedua, mencintai karya anak bangsa dengan memakai barang-barang dari dalam negeri. Contohnya apa? Barang-barang dari dalam negeri, kalau kita yang khas adalah batik. Pakailah batik sebagai wujud rasa bangga kalian terhadap Indonesia. Yang ketiga adalah mengenalkan budaya kepada wisatawan dengan cara melaksanakan pentas seni atau pameran budaya kepada wisatawan, ya. Kemudian yang keempat, kalian harus bersikap ramah dan sopan terhadap wisatawan yang masuk ke Indonesia. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti jika bertanya bisa langsung kepada Bu Linda, ya. Baik anak-anak, mungkin itu materi yang bisa Bu Linda sampaikan. Bu Linda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.